Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ramai Pak di bawah. Bapak mau pulang? Jangan tinggalkan saya, Pak. Ditinggalin siapa, Bu Feni? Mana ya? Nah, belum pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah menunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi hari ini itu jadwal webinar kita yang ketiga. Harusnya semalam, tapi karena saya lihat banyak yang mengerjakan tugas, jadi kita undur hari ini. Materi untuk webinar ketiga ini ialah yang pertama Microsoft Form. Jadi bagaimana cara membuat soal atau kuis itu di Microsoft Form. Satunya bagaimana kita membagi file di OneDrive ya. Seperti biasa. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan mungkin? Lanjut, Bu. Lanjut, sehat semua Bapak Ibu? Tidak ada yang jatuh sakit? Tidak ada ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dari beberapa peserta itu untuk hari ini itu sudah ada 10 orang yang sudah melakukan tugas dan sudah dinilai. Jadi nanti setelah webinar ketiga ini itu akan diberikan tugas yang kedua. Kalau dari segi kerepotan sebenarnya yang repot itu tugas pertama kemarin yang paling repot karena banyak yang harus dilakukan dari membuat kelas, memasukkan siswa, memasukkan bahan ajar, melakukan webinar dan mendownload attendance list-nya. Semua di screenshot jadi satu ya. Nah untuk yang tugas kedua nanti Bapak Ibu tidak serumit yang kemarin. Jadi siapa yang sudah bisa menyelesaikan tugas satu, insya Allah tugas dua itu akan selesai dan pasti memperoleh hasil yang lebih baik. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya sudah makan siang semua ini, Bapak Ibu? Sudah. Atau bisa sambil makan ya? Belum, Bu, belum. Oh, belum. Belum 2 kali, Bu. Alhamdulillah, tinggal nunggu makan tidur siang. Belum makannya, Pak. Oke. Tampil enggak ini Bapak Ibu? Tampil, Mbak. Oh, tampil ya. Tampil, Bu. Oke, jadi seperti biasa kita mulai dengan membuka Google Chrome, seperti kemarin. Kita buka Google Chrome, lalu nanti kita ketikkan office.com atau portal office.com, nanti akan tampil seperti ini ya. Tentunya
disuruh memasukkan akun dan password dulu. Tapi karena sudah berapa kali keluar masuk, biasanya sudah otomatis langsung terbuka seperti ini. Nah, dari beberapa aplikasi itu yang kita pilih yang ini ya, yang form ini. Kita klik. Siapa yang mikrofonnya itu tolong dimatiin sebentar, Bapak Ibu. Oke, di sini ada 2. Jadi saat kita buka form ini ada 2, ada formulir baru dan kuis baru. Jadi dari form ini Bapak Ibu bisa membuat formulir, misalnya seperti data yang kemarin saya buat, data serta diseminasi, ini bisa dibuat di formulir ini. Atau juga bisa membuat formulir untuk penerimaan siswa baru di sekolah, bisa menggunakan ini. Atau ingin membuat Bapak atau Ibu yang mikrofonnya Pak Chandra ya? Pak Chandra, tolong di-mute. Oke, siapa lagi? Oke ya. Selain itu juga bisa untuk membuat kuesioner atau survei. Sedangkan kuis ini kalau ingin membuat kuis ujian ya untuk siswa. Oke, kita lihat yang pertama, kita klik yang kuis dulu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mikrofonnya menyala tolong dimatikan sebentar. Ibu Feni ya? Ibu Feni ya? Mikrofonnya. Nah, oke. Sebentar, mana tadi? Oke, ini untuk membuat kuis, kita mulai dari yang pertama, misalnya judul. Di sini untuk membuatkan judul kuisnya, itu tergantung Bapak Ibu. Misalkan judulnya itu tentang penilaian harian atau ujian sekolah atau ujian semester. Yang ini untuk melihat respon ini setelah siswa mengerjakan kuis atau ujian nanti itu akan tampil hasilnya di sini. Yang dapat melihat respon ini hanya guru yang bersangkutan. Oke, di sini tempat menuliskan pertanyaan. Lalu di sini untuk memilih tema di sini sama seperti kalau background ya Bapak Ibu. Misalnya kalau kita pilih di sini yang ini, nah kita klik, maka akan tampil seperti ini. Pratinjau ini untuk melihat tampilan sementara yang sudah kita buat. Jadi tadi kita sudah memilih tema, kita klik pratinjau, nah maka tampilannya seperti ini. Ada 2 bentuk tampilan. Kalau yang sedang Bapak Ibu lihat ini tampilan untuk laptop atau komputer ya. Sedangkan kalau dari segi seluler atau HP-nya yang misalkan siswa mengerjakan dari handphone, itu tampilannya seperti ini. Ya. Kita kembali. Sudah tema, lalu di sini ada titik 3 yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu membuat soal, ada baiknya ke poin yang ini, takutnya nanti sudah selesai lupa men-setting ini di pengaturan. Nah, kalau itu untuk kuis, maka di sini ada ketentuan. Kalau Ibu Bapak mengklik ini, artinya siswa nanti setelah dia mengerjakan soal atau ujian, dia bisa melihat hasil dan jawaban yang mereka kerjakan. Jadi mereka bisa tahu jawaban yang benar yang mana ya, yang salah yang mana, dan hasil yang mereka peroleh berapa. Tapi kalau misalkan tidak Ibu Bapak klik, mereka tidak bisa mengetahui hasil yang mereka peroleh berapa. Berarti nanti setelah siswa melakukan ujian, Bapak Ibu yang harus memposting hasil mereka sendiri seperti itu. Jadi kalau kita klik seperti ini. Nah, yang ini settingan yang kedua yang dapat mengisi formulir ini. Jadi kalau yang Bapak Ibu klik itu hanya orang di organisasi saya, berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa mengerjakan soal ini. Tapi kalau yang diklik yang di atas, siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat soal, misalnya untuk kelas 91, Bapak Ibu mengajar 3 kelas nih. 3 kelas itu untuk membuat soalnya berbeda-beda atau soalnya sama.
Nah, sebaiknya kalau soalnya sama, klik yang ini. Jadi siapapun yang memiliki tautan dapat melihatnya ya. Nah, untuk tugas kedua ini nanti tolong settingannya dibuat seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi jangan yang ini, karena nanti takutnya saya tidak bisa membuka soalnya. Jadi tolong settingannya dibuat seperti ini. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Jadi kalau link soal ini nanti Bapak Ibu bagikan di grup atau di siswa manapun, itu siapapun yang punya link soal ini dia bisa mengerjakannya. Tapi kalau yang dipilih yang ini berarti hanya grup-grup tertentu yang bisa mengerjakan. Oke, terima tanggapan. Kita klik yang ini. Ini bisa diatur untuk tanggal mulai dan tanggal selesai. Jadi misalkan Bapak Ibu mengatur anak-anaknya ujiannya tanggal sekian, buat pengumuman nih, anak-anak hari Senin tanggal sekian kita ujian, waktu ujiannya dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu bisa diatur di sini. Ya. Ini tanggalnya, ini jamnya. Lalu tanggal selesainya juga seperti itu bisa diatur. Jadi yang tidak mengerjakan sampai dengan pukul sekian itu tidak bisa lagi mengerjakan soal. Nah, seperti itu. Ini acak pertanyaan. Acak pertanyaan ini untuk mengacak semua pertanyaan. Jadi misalkan ada 5 soal. Nah, setelah nanti saat siswa mengerjakan soalnya mau diacak, itu bisa ada 2 pilihan, ada semua pertanyaan atau ada kunci pertanyaan. Nanti kita perjelas lagi setelah soalnya selesai ya. Sesuaikan pesan terima kasih. Jadi setelah, kalau Bapak Ibu perhatikan kemarin waktu mengisi data peserta yang diseminasi, itu biasanya setelah anak-anak setelah Bapak Ibu mengklik kirim, itu biasanya ada respon tanggapan Anda telah dikirim seperti itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu ganti, misalnya ingin mengucapkan terima kasih telah menyelesaikan ujian. Nah, seperti itu bisa diganti. Nah, jadi nanti yang keluar tulisannya seperti itu. Ini pemberitahuan. Jadi misalnya setelah anak-anak mengerjakan ujian, mereka bertanya-tanya nih, Pak, Bu, kira-kira ujian saya udah masuk belum? Nah, seperti itu. Jadi biar mereka tidak bertanya-tanya, agar mereka mendapatkan pemberitahuan dari email mereka, itu bisa kita klik seperti di sini ya. Atau pilih salah satu. Nah, kalau yang ini pemberitahuan email untuk guru, untuk kita. Jadi setiap anak sudah mengerjakan ujian, biasanya akan masuk pemberitahuannya di email kita. Seperti itu. Kita mulai dari sini Bapak Ibu. Misalkan kita buat judul ujiannya ada yang sebentar. Oke. Ulangan. Dan IPA yang pertama. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan gambar di sini bisa. Nah, ini pencarian gambar ini bisa melalui internet. Kalau yang ini OneDrive, kalau Bapak Ibu punya file gambar di OneDrive, atau unggah dari PC Bapak Ibu. Kita ambil contoh misalnya ini. Kita tunggu ya. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu pratinjaunya. Nah, jadi tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Oke,
Kalau dari HP dia seperti ini. Kita kembali. Nah, di sini masukkan deskripsi, ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau misalkan kita isikan deskripsi, misalnya petunjuk pengerjaan soal. Nah, seperti itu. Soal terdiri dari 5 butir dengan soal yang berbeda. Setiap soal yang benar memperoleh 20 poin. Sehingga total skor setiap soal. Jawaban benar 100 poin. Oke, ya. Perhatikan setiap pada tiap atau bisa ditambahkan dilarang apa seperti itu ya. Oke, kita lihat pratinjaunya. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Tunjuk pengerjaan soal seperti itu. Oke, kita lanjut kembali. Nah, untuk menambahkan soal, maka kita klik tambah baru ini. Di sini ada pilihannya. Kalau mau pilihan ganda itu ada 2. Nanti yang pertama kita jawabannya itu misalkan optionnya A, B, C, D, berarti jawaban yang benar hanya 1. Itu pilihan ganda. Bisa juga pilihan jawaban lebih dari 1, nah itu menggunakan pilihan yang ini. Tapi kalau pertanyaannya berupa isian singkat atau uraian, Bapak Ibu klik yang ini. Ya. Kalau ini lebih untuk penilaian. Ini tanggal. Nah, kita pilih kalau Likert ini lebih ke untuk survei atau kuesioner biasanya digunakan. Kita sebelum soal itu biasanya diawali dengan biodata siswa terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum kita ke soal atau biodata, kita pilih dulu yang ini. Jadi yang pertama misalnya oke, sebentar. Oke, kita pilih bagian ya Bapak Ibu. Saya ulang. Jadi sebelum buat biodata, biar nanti ada pemisah antara judul ini dengan biodata siswa, Bapak Ibu klik yang ini, klik bagian pertama. Di sini bagiannya kita isi misalnya biodata siswa. Seperti itu. Ini kalau mau ditambahkan gambar, kalau tidak juga tidak apa-apa. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Misalnya masukkan data Anda dengan oke ya. Kita tambahkan baru. Kita pilih teks. Yang pertama nama siswa. Nah, di sini pilih harus diisi. Kalau ini harus diisi, kita klik harus diisi. Kalau tidak perlu,
tidak usah diklik. Tapi sebaiknya harus diisi Bapak Ibu. Jadi nanti saat anak mengerjakan ujian, kalau ada satu pertanyaan yang tidak diisi atau yang belum diisi, maka dia tidak bisa mengirim jawabannya. Seperti itu. Oke. Di sini untuk menambahkan jawaban, karena ini bukan berupa soal. Karena ini bukan berupa soal, Bapak Ibu, jadi tidak usah menambahkan jawaban ataupun poin seperti itu ya. Sorry. Oke, kita tambahkan lagi setelah nama siswa, misalnya kelas. Sudah nama kelas, kita pilih bentuk pilihan ganda, jadi misalnya kelas. Nah, Bapak Ibu misalnya mengajar 2 atau 3 kelas, kita buat pilihannya boleh. Jadi anak-anak tidak perlu menuliskan kelas berapa, tinggal memilih salah satu, misalnya 91, 92, tambahkan opsi, maksudnya tambahkan pilihan, ini 93, seperti itu. Ya, sama, tidak usah tambahkan jawaban, tidak usah tambahkan poin, ininya klik harus diisi. Oke, kita lihat tampilannya dulu, pratinjau. Nah, seperti ini. Nama siswa, nanti anak masukkannya jawabannya apa, kelasnya dia tinggal pilih salah satu. Kita kembali. Apalagi misalnya Bapak Ibu, kita lanjut ke ini, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Mungkin nanti untuk biodata bisa ditambah sendiri, apa nanti asal sekolah, seperti itu. Atau bisa ditambah mata pelajaran apa, itu untuk biodatanya. Sekarang kalau kita mau masuk ke soalnya. Nah, biar ada batasan antara biodata dan soal, klik bagian lagi. Ini muncul bagian 2. Kita masukkan di sini baru soal ujian. Oh, karena di atas soal ulangan berarti kita ganti soal ulangan harian. Seperti itu. Oke. Deskripsinya boleh dibuat, boleh dipakai, boleh tidak. Deskripsinya, kerjakan soal berikut dengan benar. Oke. Kalau sudah, kita tambahkan baru. Saya sudah menyiapkan beberapa contoh soal yang simpel saja, karena kebetulan ini ya. Yang pertama misalnya kita ambil pilihan ganda yang ada gambarnya. Oke, karena pilihan ganda berarti klik pilihan ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kita masukkan pertanyaan di sini, bisa ketik langsung karena udah saya siapin. Jadi misalnya yang ini. Itu. Hewan pada gambar di bawah ini berkembang biak dengan cara, di sini tadi ada gambarnya ya Bapak Ibu. Kita bisa ambil gambarnya. Nah, ini gambar atau video yang mana yang mau Bapak Ibu masukkan. Kalau misalkan gambar, ada melalui pencarian atau OneDrive, file di OneDrive, atau diunggah dari komputer. Kita pilih. Ya, kita tunggu. Nah, seperti ini. Ini untuk menghapus, misalkan tidak jadi hapus pakai lambang hapus ini. Ini untuk mengedit. Nah, kalau misalnya yang di sini bisa untuk lebih besar, untuk lebih kecil. Ini fokusnya, yang gambar loop ini fokusnya nih, atau seperti ini, itu bisa. Pilihannya ViViVar.
Oke, Vivipar. Yang kedua, Vivipar tambahkan opsi karena ada 4 opsinya. Bela diri satu lagi. Nah, ini karena ini berupa soal, soalnya sudah masuk, gambar sudah masuk, pilihan gandanya sudah masuk, kita tambahkan, harus diisi ya, poin. Misalnya 20, seperti itu ya. Oke, kita lihat perhatiin jamnya dulu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lihat perhatiin jauhnya. Nah seperti ini. Jadi misalkan kita isi nama siswa Bapak Ibu, tampil ya. Oke. Nama siswa Rina, kelas 91. Oke, kita klik berikutnya. Nah, ini ada soalnya. Jadi antara biodata dan soal itu terpisah seperti itu. Kita kembali dulu. Ada yang tampilan seluler ya. Oke. Yang seluler. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini yang tampilan selulernya. Jadi ini yang prolognya, bagian depannya. Nanti siswa minta dimasukkan biodatanya seperti ini. Lalu nanti diisi kelasnya berikutnya. Nah, ini soalnya. Soal ulangan harian. Kerjakan soal berikut ini dengan benar. Itu tadi yang fungsi yang bagian yang saya buat tadi. Seperti itu 20 poin. Ya, seperti itu. Nanti kirim. Ya, kalau soalnya sudah selesai. Seperti itu. Sebentar Bapak Ibu ya. Ada iklan sebentar di rumah saya ini. Ada anak kecil lagi menghidupkan video, tunggu sebentar.
Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sini. Kita tambahkan soal yang kedua. Ini tadi udah ini belum? Dari sini soal kita pilih jawabannya yang mana. Misalnya yang benar ini, maka klik yang ini, ya. Jadi kalau untuk pilihan ganda Bapak Ibu sudah masuk soal, gambar A, B, C, D, poinnya, masukkan poinnya. Misalkan satu soal tadi karena di atas tadi satu soal, satu jawaban yang benar poinnya 20, berarti kan satu soal 20 poin. Ketikkan di sini, atau mau 10 boleh, tergantung Bapak Ibu sebagai gurunya. Lalu pilihannya A, B, C, D, yang mana jawaban yang tepat itu, ini kan ada tanda conteng-conteng nih. Kalau jawaban yang tepatnya itu B, maka klik tuh. Nah, nanti keluar seperti ini, ya. Itu untuk yang pilihan ganda dan bergambar. Kita ambil contoh yang kedua, pilihan tapi dia jawabannya lebih dari satu. Nah, itu bisa klik pilihan. Kita ambil contoh pertanyaan yang sudah saya buat ini. Sorry. Ini. Nah, kalau jawabannya lebih dari satu, sebaiknya kita tambahkan deskripsi atau subjudul. Klik titik 3 di bawah ini, kita pilih subjudul. Jadi beritahukan ke siswa bahwasannya pilihan jawaban lebih dari satu. Atau misalnya deskripsinya, pilihlah 3 jawaban yang benar. Nah, seperti itu, berarti siswa pasti dia memilih 3 jawaban yang benar, karena jawaban yang benar dari 4 pilihan itu adalah 3 jumlahnya. Atau pilihan jawaban lebih dari satu, berarti siswa menjawab harus lebih dari satu, tapi mereka tidak tahu berapa jumlah jawaban yang benar kalau deskripsinya seperti ini. Nah, kita masukkan yang pertama ini. Oke. Lalu yang kedua, jadi Bapak Ibu sebaiknya sebelum membuat di sini siapkan bank soal. Jadi tinggal copy paste saja, itu lebih cepat. Ataupun bisa kita lihat di ini ya, di bank-bank soal di internet itu banyak sebenarnya. Tambahkan opsi Ctrl V. Oke. Oh, ini tadi keganti ya. Harusnya ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Sorry, ini tadi ada yang tercopy paste. Oke, yang keempat tadi. Oke, nah ini pertanyaan hermafrodit, pilihan jawaban lebih dari satu. Misalkan yang benar yang A, klik A, terus melibatkan individu lain. Satu lagi ini, Bapak Ibu seperti itu. Oh, maaf lupa. Sebelum memilih jawabannya, klik jawaban ganda dulu. Ini jawaban ganda diklik, baru nanti bisa memilih jawabannya lebih dari satu. Jadi jawabannya yang benar A, B, dan
Ini yang D nih. Nah, tuh. Ya, seperti itu. Oke, jadi jawabannya ada lebih dari satu. Tapi jangan lupa klik yang jawaban ganda ini, Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi yang teks ini. Isian singkat. Kalau isian singkat dia bisa dibuat kunci jawaban, tapi kalau uraian sampai saat ini belum bisa Bapak Ibu, karena yang namanya uraian kan pasti jawabannya panjang. Kalau kita buatkan kunci itu nanti ditakutkan salah satu kata saja berbeda dari jawaban yang kita buat di kunci, nanti anak-anak dianggap salah oleh sistem, seperti itu ya. Jadi kalau ini contohnya yang isian singkat. Kita tuliskan di sini. Perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara bertelur. Nah, kita masukkan subjudul. Subjudulnya seperti ini. Jawaban cukup dengan satu kata. Subjudul ini biasa digunakan sebagai petunjuk soal, Bapak Ibu. Jadi misal petunjuk jawaban, terutama untuk yang isian singkat itu. Jawaban cukup dengan satu kata. Kapital. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk menambahkan jawaban kita atau kunci jawaban, kita klik. Nah, jawabannya adalah ovipar. Kan ovipar itu bisa saja anak-anak menulisnya ovipar seperti ini, atau juga ada yang menulis ovipar. Nah, ada yang menulis ovipar. Bisa juga ovipar. Nah, kalau misalkan tidak kita buat deskripsi seperti ini, nanti jawaban anak bervariasi. Kalau kita buat di kuncinya hanya ini saja, anak-anak yang menjawab ini, maka bisa disalahkan oleh sistem. Jadi, kalau misalkan buat deskripsi seperti ini, berarti jawabannya hanya satu ovipar, seperti itu. Jadi, anak-anak kalau tahu jawabannya ovipar, ya, karena sudah ada clue di sini, ada petunjuk huruf kapital, maka akan menjawab seperti ini. Tuh ya. Contoh lain, benar salah. Kalau benar salah buat di pilihan Bapak Ibu. Contohnya ini. Individu baru yang terbentuk. Nah, kita buat saja di sini langsung, subjudulnya tidak dibuat, tidak apa-apa. Di sini tinggal kita ketikkan benar. Dan di sini salah. Nanti anak-anak tinggal memilih jawabannya benar atau salah. Misalkan jawabannya benar, kita klik di sini jawaban tepat, poinnya 20. Ini sudah semua. Belum. Ini poinnya 20. Poinnya 20. Poinnya 20. Ya, seperti itu. Oke. Nih, ini teks. Satu lagi kalau yang uraian. Uraian juga boleh. Nah, kita ambil contoh yang ini saja. Misalnya soal matematika, ya. Matematika kita ambil satu contoh yang matematika. Itu kalau yang matematika, sebelum Bapak Ibu buat soal, pilih di sini, pilih matematika. Nah, seperti itu. Di sini tempat untuk memasukkan, kita buat pertanyaannya. Tentukan jawaban dari soal berikut. Oke, misalnya kita buat soal dari persamaan. Seperti ini. Nah, di sini ada untuk kuadrat, ada akar, ya, ada fi, ada logaritma. Tuh, karena saya bukan guru matematika jadi tidak terlalu paham, saya ambil contoh yang ininya saja, yang sederhana. Misalnya 5
X kuadrat, misalnya persamaan kuadrat ya, 5X kuadrat. Nah, tuh. Ini jangan lupa, sorry. 5X, klik ini, X, nah 5X kuadrat, plus 6X, nah, plus 0. Kita buat oke, sama dengannya seperti itu atau seperti ini, kurang sebentar, min 5, oke, sama dengan 0. Oke, seperti itu Bapak Ibu, kita oke. Nah, seperti ini ya. Ini bentuknya yang uraian seperti itu. Kalau misalkan kita buat yang bentuk pilihan ganda seperti ini, kita copy paste kan yang ini tadi. Ini, oke. Kita masukkan persamaannya sama saja, 5X kuadrat plus 6X min 5. 5X kuadrat plus 6X dikurang 5, oke, sama dengan 0. Oke, nah ini yang bentuk pilihan ganda. Nah, untuk pilihan ganda berbeda dengan esainya Bapak Ibu. Di esai memang tidak dikasih contoh jawabannya ya. Nah, tapi kalau di pilihan ganda Bapak Ibu dikasih saran, hasil yang disarankan. Ada ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini bisa Bapak Ibu jadikan untuk pilihan A, B, C, D, dan bahkan sudah diberinya kunci jawaban langsung. Ini jawaban yang benar, ada centangnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak sulit lagi untuk membuat pilihan gandanya. Sudah dikasih seperti ini, tinggal klik ini jawaban yang benar, tinggal klik tambahkan semua. Nah, dia seperti ini. Tuh. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sulit-sulit untuk mencari pilihan jawaban yang salah, karena yang salah dan yang benar sudah dikasih seperti ini. Tinggal nanti dicek lagi benar atau tidaknya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk memasukkan gambar di soal matematika sama, klik yang ini. Seperti itu bisa Bapak Ibu. Atau kalau mau lebih simpel, kayak bahasa Indonesia biasanya kan berupa teks panjang ya soalnya. Ada baiknya itu soalnya di screenshot saja, terus nanti soal misalnya soalnya itu mengenai puisi kan biasanya panjang atau wacana. Nah, soal tadi yang Bapak Ibu sudah siapkan di screenshot saja, jadi dia berupa gambar, nanti tinggal dimasukkan di sini, dimasukkan di bagian gambar sini. Nanti untuk perintahnya di sini hanya untuk memperjelas saja apa yang diminta dari soal itu, seperti itu. Karena kalau mau dituliskan langsung di sini dia terlalu panjang. Oke, nah kita lihat pratinjaunya dulu. Nah, seperti ini untuk seluler ya. Oke. Ini tampilan di anak-anak. Jadi kalau misalkan kita isi nama, masukkan nama, masukkan kelas, berikutnya, nah kita ini pilih jawabannya apa, misalnya B, lalu ini tadi lebih dari 1, pilihan jawaban lebih dari 1, klik yang ini, dan ini. Soal yang berikutnya, jawaban cukup dengan 1 kata huruf kapital, berarti ovipar. Kayaknya siswanya udah tahu jawabannya ya. Individu baru yang terbentuk, benar atau salah, seperti itu. Nah, tentukan jawabannya di sini ya. Misalnya saya jawab 0, seperti itu. Nah, yang ini misalnya jawabannya pilih. Nah, oke. Nanti tinggal dikirim.
Lihat hasil. Tanggapan terima kasih. Lihat hasil. Ya. Hasilnya seperti ini. Poinnya 100/120. Nah, di sini anak-anak bisa melihat poin yang mereka dapat dan nomor mana saja yang benar atau yang salah. Jawaban yang benar juga itu. Seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Kalau dari komputer sama dia lebih besar. Kita kembali. Oke. Sini. Nah, untuk sebagai guru, biasanya kan anak-anak sudah mengerjakan karena mereka di hasil akhir tadi itu mereka tahu nilai mereka berapa. Anak-anak kan suka men-screenshot, nih Bu, dikirimnya lah ke kita. Saya dapat nilainya ini gitu. Sebagai bukti mereka sudah mengerjakan. Sebenarnya tidak perlu, karena apa? Nanti kita ada di tadi kan bagian pertanyaan. Nah, di bagian respon ini itu nanti nampak siapa saja yang sudah mengerjakan ujian yang Bapak Ibu berikan, seperti itu. Jadi kalau yang mengerjakannya baru 1, maka jumlah responnya akan 1. Oke. Sebentar. Ini. Nah, ini nama siswanya Rina, responnya 1. Kelasnya tadi kelas 91, berarti kelas 91 baru 1 orang yang mengerjakan, ya si Rina ini. Ini pertanyaannya, si Rina ini nomor 1 tadi jawabannya apa? Tuh, 2 apa ini? Dia menjawab apa, seperti itu. Tinjau jawaban. Nih, Bapak Ibu. Periksa ulangan harian, kita tinjau jawaban. Kembali dulu, kita tinjau jawabannya, tinjau jawaban anak-anak. Nah, nih. Kita lihat, ini kan biodata anak tadi, ini yang dikerjakannya. Jadi nomor yang ini dia dapat poin 20 karena jawabannya benar. Ini 20 lagi, ini 20, yang ini 20. Nah, yang esai ini untuk pilihan ganda isian singkat sudah ada poinnya. Nah, untuk yang esai dia poinnya dianggap 0. Karena kan esai kita tidak memasukkan kunci jawaban. Sebentar Bapak Ibu ya. Maaf ada iklan sedikit. Nah, untuk yang jawaban esai itu nanti manual memeriksanya kita dengan caranya tadi. Coba saya kembali lagi. Ini tinjau jawaban Bapak Ibu. Jadi direspon, buka respon, tinjau jawaban. Nah, untuk yang esai kita periksa secara manual kita sendiri. Jadi jawaban anak tadi 0. Kalau jawaban 0 ini benar, maka kita kasih poinnya di sini. Nah, kalau salah buat berapalah. Kalau benar misalnya buat 20. Nah, oke, seperti itu. Ya. Lalu klik. Nih. Poinnya tadi kan 100, ini jadi 120 karena sudah ditambahkan yang bagian yang esai tadi, seperti itu. Oke, nah. Jadi skornya 120/100. Sebenarnya skor tertinggi buat 100 saja ya Bapak Ibu. Harusnya kan tadi saya buat 5 soal, tapi yang saya buat 6. Berarti kalau 6 dikali 20 jadinya 120. Kalau 5 soal jadi poinnya harus dikurangi ya. Jadi kalau misalkan kita kurangi di sini, ini kita buat 10 saja biar jangan 120 poinnya.
Kita buat 10 saja. 10 laginya di sini. Tuh. Oke. Nah, jadi skornya 100, dia benar semua. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi. Boleh. Saya permisi sebentar ya Bapak Ibu, ke WC dulu ya sebentar. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi. Sekarang untuk men-share soalnya tadi, jadi kita bagikan, klik bagikan di sini. Nah ini kita atur di sini dulu. Siapa yang bisa menerima link tadi? Kita buat siapapun yang memiliki tautan dapat merespon seperti itu ya. Karena nanti kalau Bapak Ibu memilih ini hanya orang-orang tertentu saja. Jadi nanti pengaturannya tolong dibuat seperti ini biar saya bisa mengecek tugas Bapak Ibu. Nah, ini ada linknya yang ada 4 tipe. Yang ini, link ini, kalau Bapak Ibu pilih ini, kalau Bapak Ibu pilih ini, maka akan keluar link seperti ini, tinggal disalin. Kalau dengan ini, berarti pakai barcode, tinggal Bapak Ibu unduh, nanti barcode-nya dibagikan ke siswa. Nah, kalau ini dia nanti ini disematkan, sama saya dengan disematkan atau dilampirkan. Biasanya digunakan kalau Bapak Ibu ingin membuat PowerPoint. Nah, dilampirkanlah soal ini menggunakan ininya, kode ini di PowerPoint yang Bapak Ibu buat, atau nanti di webinar ke-4 itu ada menggunakan Microsoft Suite, itu bisa menggunakan yang ini, disematkan ini, atau melalui email ya, email Bapak Ibu seperti itu. Nah, yang biasa paling sering digunakan itu yang ini, yang berbagi link ini Bapak Ibu tinggal salin nih. Nah, ini bisa langsung Bapak Ibu salin ke atau dibagikan ke, misalnya ada grup WA, itu bisa. Ini sebenarnya sudah bisa langsung dibagikan, atau mau diperpendek lagi bisa Bapak Ibu tinggal seperti kemarin melalui bit.ly, atau bisa pakai gg.gg, itu bisa. Kemarin kan sudah ada caranya seperti itu. Itu cara men-share soalnya ke siswa. Seperti itu Bapak Ibu.
Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, kita buka ya. Ini tadi sudah kita salin. Kita klikkan di sini. Kita pastekan. Ini soal tadi. Nah, ini muncul. Jadi tadi ininya sudah kita salin, klik salin, kita buka tab yang baru ya, new tab. Ini bisa kita pastekan di sini untuk ini tadi melihat terbuka atau tidaknya soal kita ini seperti ini. Nah, sampai di sini klik berikutnya baru pengerjaan soal, nanti terakhir soalnya dikirim seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu untuk yang Google Formulir ini? Kalau untuk pembuatan formulir sama saja sebenarnya ya. Pada intinya sama, bentuk tampilannya pun sama. Formulir misalnya buat formulir apa ini Bapak Ibu? Absen siswa pun bisa. Misalnya kita mau membuat absen siswa bisa. Misalnya tadi ya, formulir besar semua nih. Formulir peserta diseminasi Sumsel 2020. Mau ditambahkan gambar dari sini bisa. Misalnya kita tambahkan yang ini. Ini. Kita menunggu Bapak Ibu. Untuk temanya kita bisa pilih yang mana. Temanya ini. Tuh seperti itu. Ini agak lama ya. Oke, coba kita lihat tampilannya seperti ini. Gambarnya belum masuk ya Bapak Ibu, mungkin jaringan. Nah, tampilan seperti ini biasanya harusnya ada gambar. Seperti ini tampilan awal. Misalnya masukkan data dengan benar. Oke. Itu tambahkan nama lengkap disertai gelar. Nah, seperti itu. Harus diisi, lalu kita buat deskripsi. Contoh ya. Subjudul contoh. Maya Hidayati SPD GR. Nah, seperti itu. Nama lengkap disertai gelar. Ininya jangan lupa harus diisi. Gitu. Lanjut yang kedua, apa? Misalnya instansi, asal instansi seperti itu. Contoh SMP Negeri 1 Pemulutan. Nah, seperti itu ya.
Jadi penulisannya sesuaikan dengan panduan umum ejaan bahasa Indonesia. Seperti itu. Ininya harus diisi. Yang lain misalnya apa, Bapak Ibu? Email yang aktif. Nah, bisa buat contoh juga. Masukkan di subjudul contoh. Maya Hidayati guruinovatif.com. Nah, seperti itu. Ini sudah. Oke. Tadi di sini sudah. Nah, sekarang coba kita tambahkan baru, tapi sebelumnya ini data ya, data. Kita buat bagian di sini, boleh. Biodata peserta. Oke, ini misalnya nomor HP. Nomor HP atau WA. Oke, kita buat bagian, ini bagian yang kedua, submit jawaban. Untuk soal tadi, kuis tadi bisa juga Bapak Ibu dibuatkan submit jawaban, seperti yang itu. Jadi buat di sini, ketikkan ya data yang Anda masukkan sudah benar. Lalu klik kirim. Oke. Dah, ini harus diisi. Sekarang coba kita lihat pratinjau. Pratinjaunya seperti ini, yang dari komputer. Nah, dia hanya sampai di WA. Nanti baru klik berikutnya. Kalau dari seluler seperti ini ya Bapak Ibu ini. Misalnya contoh, kita masukkanlah, kita isi. Oke, Maya Hidayati nama lengkapnya. NIP-nya. Oke, asal instansi. Nomor HP 08127863. Kita klik berikutnya. Nah, ini yang tadi, yang bagian kedua tadi, ketikkan ya jika data yang Anda masukkan sudah benar, lalu kirim. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Oke, kirim. Nah, seperti itu. Nanti kalau yang sudah mengisi formulir, maka akan ada respon di sini. Satu responnya yang sudah mengirim satu. Oke, ini. Nah, ininya tadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Cara membagikannya sama, bagikan di sini ada 4 cara juga. Ini perhatikan siapapun, jadi siapapun yang Bapak Ibu bagikan linknya di grup manapun dia bisa mengisinya asal dia punya link ini tadi. Salin bisa melalui barcode ya, bisa dengan ini, bisa dengan email. Oke, ini disalin. Kita buka di ini baru, di tab baru, kita pastekan. Oke, nah seperti ini. Ini gambarnya sudah masuk. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti sama setelah isi berikutnya nanti submit jawaban. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang form ini?
Apakah sudah lelah? Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk respon, untuk menghapus respon, ya, ya Pak. Pak kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, biar mungkin karena jaringan atau koneksi bisa dituliskan di kolom chat ya, seperti apa yang dipertanyakan Pak Nova ini, bisa tanya lewat chat biar lebih jelas. Nah, ya kalau untuk menghapus respon ini, misalnya responnya ada ini, tinggal klik 3 di sini, hapus semua tanggapan, maka nah tanggapannya akan terhapus seperti itu ya. Oh ya, satu lagi, kalau kita kembali ke sini, ini yang ulangan tadi ya Bapak Ibu. Nah, untuk responnya kan seperti ini. Nah, nanti respon ini bisa tampil kalau kita buka Excel, daftar nilainya nanti karena ini baru satu. Ini. Nah, ini yang mengerjakan kan cuma satu anak. Ini waktu mulainya kapan, ya. Ini nilainya, ini namanya. Nanti tinggal ini jawabannya. Nanti tinggal diedit saja Bapak Ibu. Ini tampilannya kurang bagus. Nanti tinggal Bapak Ibu edit saja. Tuh. Kita lanjut ke ini ya, ke apa namanya? Sedikit lagi untuk yang OneDrive. Untuk yang OneDrive ini penyimpanannya 1 terabyte. Ini lebih besar dari penyimpanan cloud storage-nya tetangganya si Microsoft Office 365. Tetangga yang biasa kita gunakan, yang bla bla drive itu juga. Itu hanya 15 GB, yang untuk OneDrive dari Microsoft 365 ini 1 terabyte ya. Jadi kalau kita buka seperti ini. Ini cara berbagi file melalui OneDrive Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyimpan file Bapak Ibu ke OneDrive itu dengan cara, kalau baru ini berarti baru akan membuat ya. Ini unggah ini bisa berbentuk file atau berbentuk folder. Misalnya unggah file dari laptop kita akan pindahkan ke OneDrive. OneDrive ini penyimpanan di awan atau cloud storage Bapak Ibu, jadi tidak perlu kita ribet untuk membawa flash disk. Jadi kalau misalnya file Bapak Ibu seperti ini, file ini kan ada di OneDrive, jadi saat saya tidak membawa laptop, tapi saya ke sekolah nih, tidak bawa laptop ini, laptopnya ketinggalan di rumah, nanti di sekolah saya pinjam laptop orang lain, teman, atau itu bisa kita buka file yang ini menggunakan laptop orang lain. Asal kita bisa kita punya akun dan passwordnya itu bisa membuka dari laptop yang lain ya. Gitu. Nah, sebentar ya. Oke, untuk unggah file, kita pilih filenya yang mana yang mau diunggah. Misalnya bisa video, bisa apa saja, PPT bisa ya Bapak Ibu. Ini sudah semuanya. Misalnya seperti ini, klik ini. Sama sih seperti kita
mengupload di email ya, sama seperti itu. Mengunggah. Nah, ini sudah masuk ya tugas administrasi 1. Oke, sudah masuk ini. Seperti itu. Ini untuk mensinkronkan antara file yang ada di OneDrive dengan di PC kita. Nah, misalnya kita ingin mengirimkan atau berbagi file dari OneDrive ke orang lain, misalnya kita ambil contoh satu yang ini, cara membuat formulir untuk membuat soal. Kita klik yang 123.123 ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa membagikannya langsung dengan ini atau dengan menyalin tautan. Nah, yang saya contohkan yang kalau pakai share ya, share atau bagikan. Kita klik. Nah, ini ada pilihan people in Guru Inovatif with the link. Jadi kalau saya klik yang ini, Bapak Ibu klik yang ini, jadi hanya orang-orang yang memiliki email dengan domain Guru Inovatif yang bisa menerima file dari Bapak Ibu, seperti itu link filenya. Tapi kalau Bapak Ibu klik yang anyone with the link, berarti siapapun yang Bapak Ibu berikan link dari file ini dia bisa membukanya. Kalau kita klik anyone with the link, oke, di sini bisa Bapak Ibu set nih. Di set expired date-nya. Jadi file yang Bapak Ibu bagikan ini bisa dibuka oleh orang lain itu sampai tanggal berapa. Misalnya kita buat sampai tanggal 9. Berarti setelah lewat tanggal itu file tadi tidak bisa dibuka lagi. Lalu kita buat password. Misalnya passwordnya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Terserah Bapak Ibu mau passwordnya apa. Oke, kita apply. Nah, seperti ini. Buat nama, enter a name or email address. Misalnya siapa yang mau dikirim. Misalnya saya mau kirim file ini untuk Ibu Lina. Nah, nanti bisa klikkan email addressnya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau bagikannya ke orang lain selain Bu Lina lebih dari satu, bisa klik copy linknya di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu, tinggal kita copy, kita coba buka di new tab yang baru seperti ini. Atau bagikan ke siapa, misalnya saya mau kasih ke Bu Maya tadi, bisa linknya kita copy, bagikan ke Bu Maya, kita buka seperti ini. Nah, ini ya. Masukkan kata kunci. Kita tadi kan kita buat passwordnya, jadi saat membuka ini si Bu Maya yang saya berikan link ini, dia harus memasukkan kata kuncinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9, lalu klik memeriksa. Nah, Bapak Ibu baru bisa tampil seperti ini tuh ya. Ini nah, filenya bisa dibuka seperti itu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pada dasarnya sama saja caranya dengan kalau kita menggunakan, selama ini kita menggunakan Google ya, seperti itu. Banyak fitur-fitur yang lain Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi sudah tahu cara ininya. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini sudah 1 jam 30 menit. Bisa sambil santai sambil ngopi-ngopi. Jadi nanti tugas yang kedua, ini tugas webinar yang kedua. Ini tugas, ini webinar yang ketiga, tapi tugasnya tugas yang kedua. Nah, ini tugas maaf ya, bukan tugas webinar tapi tugas
diseminasi. Nah, tugas diseminasi yang kedua itu Bapak Ibu membuat 2 macam forms berupa 1 angket pendaftaran siswa baru. Sebentar. Ibu Nur Hayati. Mana tadi? Nih, nanti ini saya share di kelas Teams juga tugasnya. Tugas diseminasi 2. Jadi Bapak Ibu membuat 2 jenis form. Pertama, membuat angket atau formulir, boleh formulir pendaftaran siswa baru. Sebentar Pak Chandra. Oh, Pak Chandra sudah tidak sabar ya. Oke, formulir pendaftaran siswa baru, tentunya siswa baru di sekolah Bapak Ibu sendiri ya. Sepertinya guru semua. Boleh nanti di gambar formulirnya itu mau memasukkan background guru-guru di sekolah boleh, atau foto sekolah Bapak Ibu boleh. Lalu asesmen online sini maksudnya Bapak Ibu membuat soal sebanyak 10 pertanyaan dan sesuai dengan bidang mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah, seperti itu ya. Sebanyak 10 pertanyaan, dan bentuk tipe pertanyaannya itu bebas Bapak Ibu, tapi usahakan dari 10 pertanyaan itu jangan 10-10-nya dengan tipe yang sama, pilihan ganda semuanya, jangan seperti itu. Usahakan bervariasi, tapi tidak saya tentukan tipe pilihan ganda berapa, tipe isian singkat berapa, tidak, tapi dari 10 soal itu jangan semuanya bentuknya sama, seperti itu, paling tidak bervariasi. Itu saja. Ini tidak perlu. Tugasnya dikirim ke kantong tugas seperti biasa Bapak Ibu, tapi nanti yang dikirim ini bukan berupa screenshot ya Bapak Ibu, jadi nanti berupa link. Saya mintanya link dari formulir dan link dari soal. Nanti masukkan linknya di tempat yang plus at work seperti yang tugas 1 kemarin, tapi Bapak Ibu pilihnya bukan unggah soal, melainkan ada gambar link ya, gambar link seperti itu. Maaf Bapak Ibu, di rumah saya banyak ini ya, banyak suara-suara anak-anak, ini soalnya lagi kumpul. Dan ini untuk memasukkan linknya di tugasnya. Coba kalau saya tidak bisa sepertinya. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan, nanti tinggal ditunggu saja tugas yang berikutnya. Ini ya sudah, ini tugas yang kemarin ya, seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai ini.
Oke, tugasnya ini. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi nanti Bapak Ibu yang dikumpulkan untuk tugas keduanya adalah berupa link formulir dan link soal. Jadi ada 2 link ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu di screenshot soalnya. Saya minta linknya saja, nanti saya koreksi melalui link itu. Seperti itu. Poinnya sama 100. Deadline-nya hari ini tanggal 8, berarti besok sampai besok jam 12 malam. Sebentar kok Bapak Ibu membuat soalnya ya. Nah, ini sudah masuk tugas due-nya tomorrow jam 12 malam besok. Seperti itu. Nah, ini sudah muncul tugas diseminasi 2. Kalau dilihat seperti ini. Kayaknya bukan ya. Ini nanti nilainya muncul. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk masalah tugas. Kalau tidak ada kita akhiri, tapi sebelumnya kita foto sesi sebentar. Jadi saya minta Bapak Ibu memperlihatkan wajah-wajah cantik dan gantengnya. Kita screenshot sebentar. Silakan. Umar Lydia bisa dimohon untuk mundur sedikit, Ibu. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, nah kita foto bersama. 1, 2, Bu Nurhayati 3. Sekali lagi Bu Feni mundur sedikit Ibu. Bu Feni, nah ya. Karena yang kalau pakai handphone harap mundur sedikit.
Baik, kita foto 1, 2, 3. Ibu Nurmiati gelap ya. Entah hilang sinyal. Oh, sinyal ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya siang hari ini. Setelah ini ingatkan saya untuk redeem code-nya ya. Dan setelah itu silakan mengerjakan tugas yang kedua. Untuk yang tugas pertama masih ada yang belum mengumpulkan, saya tunggu. Tuh. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Iya. Sini adik mau masuk foto sini. Ini kakak di belakang mama dong. Sini. Nggak bisa screenshotnya dong mama. Terima kasih Bu Rina. Tadi.